Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVku, senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema melalui pengabdian masyarakat Fakultas Teknik Udinus, bantu pabrik tahu di Semarang. Telah hadir bersama saya Ketua Tim Pengabdian Masyarakat FT Udinus, Amalia STMT. Selamat siang Ibu Amalia. Selamat siang Mbak Nadia. Luar biasa nih Bu Amalia nih hari ini hadir gitu ya Bu ya di Kampus Corner. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bu? Selain pengabdian masyarakat pastinya ya. Ini kan kalau saat ini memang lagi liburan ya, liburan bagi para mahasiswa, tapi dosennya tetap tidak libur. Kami di sini banyak sedang mempersiapkan karena kebetulan Fakultas Teknik banyak mendapatkan hibah, baik hibah PKKM maupun kedai reka seperti itu. Jadi kita banyak persiapan. Banyak persiapan gitu ya Bu ya. Tetap sibuk walaupun mahasiswanya libur, tapi dosennya enggak ya Bu ya. Oke. Baik. Kemudian juga telah hadir anggota Tim Pengabdian Masyarakat FT Udinus, Menik Dwi Kurniati, SSI Biotek. Selamat siang Bu Menik. Siang juga Mbak Nadia. Nah, kalau Bu Menik nih kabarnya gimana Bu hari ini? Alhamdulillah sama, baik juga. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Kesibukannya sama nih Bu, satu tim ya Bu ya? Ya. Sama ya, satu tim gitu ya. Oke. Kemudian juga telah hadir mahasiswa di Tim Pengabdian Masyarakat FT Udinus, M. Fajar Sukma. Halo Fajar. Halo Mbak Nadia. Kalau Fajar, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mbak Nadia. Alhamdulillah baik. Nah ini kalau tadi mahasiswanya katanya lagi liburan. Nah, Fajar kesibukannya apa nih? Ya lagi sibuk-sibuk pemberkasan sih Mbak, karena kan sudah semester akhir, sudah selesai TA. Oke. Ya, persiapan wisuda. Alhamdulillah. Oke, persiapan wisuda ya? Alhamdulillah. Itu sudah besok? Atau Insya Allah yang besok. Wah, akhir yang Agustus. besok banget ya? Besok loh berarti loh, hari Jumat. Enggak, tanggal Ya? 31. Oke, tanggal 31 gitu ya. Oke, baik. Bu Amalia ini baru-baru ini kan Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Teknik Udinus ini memberikan penyuluhan nih kepada salah satu UKM ya Bu ya? UKM di Kota Semarang. Nah ini apa sih penyuluhan yang diberikan ini oleh tim yang Ibu pimpin gitu? Ini kan Ibu sebagai ketuanya ya Bu ya? Nah ini penyuluhan apa sih sebenarnya gitu? Oke, jadi di sini kami melakukan kegiatan penyuluhan untuk memberikan informasi terkait dengan ergonomi di tempat kerja dan pengendalian resiko-resiko ergonomi yang mungkin muncul di tempat kerja tersebut, khususnya di UKM, yaitu UKM Tahu Pak Parto, seperti itu. Nah ini UKM Tahu Pak Parto. Parto. Nah ini tepatnya nih Bu, di mana sih Bu kegiatan tersebut gitu? Oke, UKM Tahu Pak Parto sendiri itu ada di Sentra Tahu Merican ya. Iya, lokasinya itu dekat Pasar Kambing, tepatnya di Jalan Tandang Raya di Jomblang, Semarang seperti itu. Oke. Nah ini kenapa Bu bisa memilih gitu? UKM kan di Semarang ini juga banyak gitu ya, apalagi sekarang sedang digalakan gitu oleh pemerintah UKM ini. Kalau UKM Tahu Pak Parto sendiri kenapa bisa terpilih gitu Bu? Dari sekian UKM yang ada gitu? Ya, jadi awalnya ini menarik sebenarnya. Di kampus kami, di prodi kami juga, itu kan sebenarnya banyak sekali pembelajaran berbasis proyek gitu ya, atau project based learning. Nah, di sini di mana mahasiswa itu diminta untuk melakukan observasi ke UKM-UKM. Nah, dari hasil observasi itu, nah dari hasil kegiatan observasi mereka ke UKM itu, nah di sini kami menganalisis bersama gitu. Nah dari hasil analisis itu, oh ternyata ada ditemukannya permasalahan di UKM tersebut gitu. Oke, jadi ada suatu masalah gitu ya Bu, ya makanya dipilih untuk dijadikan pengabdian masyarakat seperti itu. Nah ini berarti menjadi tujuan gitu Bu, tujuan dari kegiatan penyuluhan itu diberikan gitu atau gimana? Ya, ada tujuan lain juga gitu? Oke. Jadi kalau misalnya awalnya karena di sana ada permasalahan, di kami itu kan ada tugas akhir ya, tugas akhir di mana mahasiswa itu diminta untuk melakukan analisis, kemudian melakukan observasi, analisis dan juga problem solving seperti itu. Nah, dari sini kita juga berdiskusi bersama terkait dengan permasalahan yang ada di UKM dan bagaimana sih cara kita menyelesaikannya. Nah, kebetulan kan saya bidang kajiannya itu lebih ke ergonomik seperti itu. Nah, ternyata pekerjaan mereka itu menurut hasil observasi kami itu tidak ergonomis, sehingga kami itu ingin
menyelesaikan permasalahan yang ada ya, bagaimana merancang sebuah sistem kerja yang baik di UKM tersebut. Nah, kami bagi ke beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tidak hanya itu, tapi mereka itu juga perlu mendapatkan penjelasan seperti itu. Jadi tidak hanya mereka masalah selesai, kan mereka tidak tahu ini alat buat apa gitu ya. Nah, perlu penyuluhan gitu ya Bu ya, alat gitu. Jadi dasar pembuatan alat itu kenapa mereka butuh alat tersebut. Oke, baik. Ini tadi disebutkan alat gitu ya, alat. Nah, ini kan yang dipilih tadi di UKM Pabrik Tahu Pak Parto. Ini kan katanya tadi memberikan alat gitu ya Bu Menik ya. Nah, ini bisa dijelaskan nih alat apa sih yang diberikan gitu? Baik, ini menyambung dari penjelasan Bu Amal tadi. Jadi permasalahan yang ditemukan kami sebagai tim pengabdi di situ bahwa di UKM Paparta tuh ada beberapa tahap aktivitas kerja para karyawan itu yang memang membutuhkan suatu alat yang selama ini memang mereka melakukan secara konvensional. Nah, salah satunya itu dalam proses pengangkutan. Sehingga dari tim pengabdi ini kami mencoba membuat suatu alat untuk membantu yang selama ini manual, sehingga dibuatlah suatu alat kereta dorong atau troli. Itu fungsinya untuk mengangkut bahan gitu ya Bu ya? ya? Betul Mbak Diana. Yang biasanya sebelumnya seperti apa Bu mengangkutnya? Masih manual, jadi si karyawan menggendong ya. Oh, digendong gitu ya, masih Iya, manual ya? betul. Oke, jadi sekarang dibuatkan Troli. troli. Nah, itu kalau trolinya sendiri tuh bisa menampung atau bisa iya. beratnya sampai berapa gitu? Iya, betul. Jadi kapasitas beban dari troli yang kami buat ini 150 kg. Bukan 150 Iya. kg itu. Ya, bisa dibayangkan ya Mbak Iya. Diana selama ini yang mengangkat si para karyawan gitu, dan itu dalam sehari itu berulang-ulang. Jadi memang tuh bolak-balik gitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, makanya ada alat ini yang bisa dikatakan troli ya Bu ya? Troli yang bisa membantu untuk mengangkut bahan-bahannya sampai dengan berat 150 kilogram seperti itu. Nah, ini Fajar ini menjadi salah satu mahasiswa gitu ya yang ikut terlibat gitu ya dalam pengabdian masyarakat tersebut. Nah, ini kita akan menanyakan nih perasaan Fajar ini bisa ikut terlibat ini seperti apa ya Fajar? Tapi pastinya setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.